Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Fitria Permatasari, mahasiswa gizi dari Universitas Tirta Unggul. Di sini saya ingin menjelaskan cara menyelesaikan tugas analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Baik, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan. Ada hitung nilai R, menghitung nilai beta 1, menghitung nilai beta 0, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang akan kita uji. Tapi dari semua data ini, saya hanya menguji 2 variabel. Tidak semuanya ya. Yang saya uji hanya variabel umur dan variabel LDL. Oke, setelah kita mengetahui variabel yang akan kita uji, langkah yang harus kita lakukan sekarang yaitu kita buka SPSS, kemudian klik variabel view, kemudian kita masukkan variabel yang akan kita uji. Yang pertama, ini variabel umur, kita ketik, kemudian yang kedua variabel LDL. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke data yang kita punya. Kemudian kita copy variabel umur dan copy juga variabel LDL. Lalu setelah itu kita paste di SPSS ya, klik data view. Kemudian ini jika sudah di paste. Nah, ini total data kita ada 51 data. Oke, setelah itu kita lihat pertanyaannya. Apa yang harus kita cari? Nah, yang pertama kita diminta untuk menghitung nilai R. Nah, kita kembali ke SPSS. Kemudian selanjutnya kita klik yang ada di atas itu, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini kita masukkan independen dan dependennya, jangan sampai salah ya. Ini saya kembalikan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan umur ke dalam variabel independen dan LDL ke dalam dependen. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini dia outputnya seperti ini. Jadi ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Oke, saya kembali ke pertanyaan terlebih dahulu, yaitu diminta untuk menghitung nilai R. Nah, kita buka outputnya. Nilai R itu ada di model summary. Kemudian kita klik kanan, lalu klik copy. Setelah itu kita paste di wording untuk menjawab. Nah, nilai R-nya itu segini, 0,181. Jadi kesimpulannya nilai R sama dengan 0,181, artinya besaran korelasi antara LDL dengan umur adalah 0,181. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu menghitung nilai beta 1. Nilai beta 1, kita kembali ke output, kita lihat nilai beta 1 ada di koefisien. Kita copy sama seperti yang tadi, lalu di paste. Nah, ini sudah keluar. Nah, nilai beta 1-nya yaitu minus 0,298. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu menghitung nilai beta 0. Nah, ini ada di tabel yang sama, nilai beta 0-nya yaitu 193,561. Nah, ini dia nilai beta 0 kita. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk menguji T untuk membuktikan H0 beta 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mengetahui nilai T tabel kita terlebih dahulu. Nah, nilai T tabelnya itu ada di kolom koefisien. Nih, di T tabel kita yaitu minus 1,28. Nah, kita udah punya, tapi
kita bisa nih menghitung menggunakan rumus. Nah, jika kita ingin menggunakan rumus, kita harus mengetahui beta 1 dan juga nilai standar error dari beta 1. Nah, ini kita udah punya ya tadi, beta 1-nya sama dengan minus 0,298 dan standar errornya itu 0,231. Oke. Jadi rumusnya yaitu beta 1 dibagi standar error beta 1. Hasilnya sama ya seperti yang kita dapat dari SPSS, yaitu minus 1,29, cuma beda 0,01. Ya sama kan. Kemudian sekarang kita cari T-tabelnya. Rumus T-tabelnya itu ini alfa dibagi 0,05 N dikurangi K dikurangi 1. Nah, ini T-tabel yang saya dapatkan itu 2,009. Jadi kita dapat simpulkan bahwa T hitung yaitu minus 1,29, artinya lebih kecil dari T-tabel, yaitu 2,09. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, wujudkan untuk membuktikan H0 R sama dengan 0. Ini kita juga bisa menggunakan rumus. Nah, kita juga sudah punya nilai-nilai yang butuhkan, yaitu nilai R dan nilai N. Nah, nilai R ini tadi 0,181 dan nilai N ini total datanya yaitu ada 51. Dan setelah itu kita bisa dapatkan hasilnya itu minus 1,29 sama seperti yang perhitungan yang tadi. Hasilnya minus 1,29. Maka kita berkesimpulan bahwa umur dan LDL berkorelasi negatif dan tidak bermakna atau tidak ada hubungan antara umur dengan LDL. Kita ke pertanyaan selanjutnya, diminta untuk persamaan regresinya. Nah, ini rumus persamaan regresinya, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X. Kita masukkan Y-nya itu LDL, beta 0 tadi kita sudah punya, beta 1-nya juga tadi kita sudah ada, minus 0,298 dikali umur. Jadi hasilnya segini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita diminta untuk mencari arti nilai R square yang didapatkan. Nilai R square kita itu 0,033. Jadi, artinya nilai R square itu 0,033 didapatkan dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,181 dikali 0,181. Jumlahnya 0,033. Jadi besarnya angka R square adalah 0,033 atau sama dengan 3,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel umur berpengaruh terhadap variabel LDL sebesar 3,3%, sedangkan sisanya yaitu 96,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak kita teliti. Pertanyaan selanjutnya yaitu kualitas persamaan regresi. Nah, dari persamaan regresi garis lurusnya yaitu LDL sama dengan 193,561 ditambah minus 0,298 dikali umur. Artinya, nilai rata kadar LDL ketika usia 0 adalah 193,561. Jadi, setiap kenaikan usia sebesar 1 tahun, maka akan terjadi penurunan kadar LDL sebesar 0,29. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir, yaitu interpretasikan persamaan tersebut menjadi sebuah pernyataan. Jadi, persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana kadar LDL dalam variabel dependen akan berubah bila umur dalam variabel independen ditetapkan. Misalnya, seorang pasien usia 30 tahun, maka prediksi kadar LDL pasien tersebut adalah seperti ini, LDL sama dengan 193,561 ditambah minus 0,298 dikali 30. Jadi hasilnya 184,621. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.